Apa sih Bu materi atau bagaimana mekanisme atau proses quality control dari konten LMS? Akan ada segmentasi di mana setiap kepala desa itu berlaku sama, tapi juga ada yang berbeda. Kita menggunakan aplikasi yang sesuai. Dalam pembuatan aplikasinya sendiri, apakah ada bekerja sama dengan pihak luar atau memang itu benar-benar di bawah Kemendagri? Kalau sekali pelatihan serentak itu 1 sampai 1,5 juta orang sekali pelatihan. Halo teman desa, senang banget ya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua, pastinya di sini bareng Nuke Azwita yang bakal nemenin kalian semua 15 menit 20 menit ke depan. Dan pastinya hanya di podcast Teras Desa untuk Maju Mandiri dan Sejahtera. Nah, di mana lagi kalau bukan di YouTube-nya Teras Bersama. Jadi jangan lupa, ini Nuke ingetin dulu untuk subscribe ya, karena kalau kalian udah subscribe, kalian bisa dapat all notification-nya dari kita kalau ada episode-episode terbaru. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik dan sehat pastinya ya, sama kayak Nuke di sini dan narasumber Nuke nih yang sudah ada di samping Nuke yang nantinya akan menjelaskan tentang P3PD tapi lebih detail lagi tentang LMS atau Learning Management System. Sudah ada Ibu Dr. Paudah MSI. Ibu selamat datang kembali. Terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu ya. Kita hampir sama loh, padahal nggak Iya, janjian ya? loh bajunya. Seneng banget bisa ngeliat Ibu di sini lagi. Kita Terima ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Kalau kemarin kan kita udah ngobrolin tentang apa sih yang ada di LMS itu, sistem pelajarannya dengan IT. Ada juga beberapa desa yang masih konvensional juga karena memang keterbatasan internet yang belum masuk untuk adanya pembelajaran secara digital. Nah, kalau sekarang Nuka mau lebih bahas lagi ke apa sih Bu materi atau bagaimana mekanisme atau proses quality controlnya dari konten LMS sendiri? Ya, terima kasih Mbak Nuke. Ya, untuk LMS ya, sebagaimana pembahasan kita terdahulu bahwa LMS itu dia tidak hanya pada pembelajaran digitalnya, tetapi ada komponen-komponen lain yang mendukung pembelajaran itu yang terlibat. Misalkan ada dari sisi pemerintah ya, ada pemerintah pusat, provinsi, kabupaten gitu ya, terus sampai ke desa. Lalu dari sisi penyedia kontennya. Nah, ini juga ada yang terlibat. Jadi kita di samping memang menyediakan aplikasi, kita juga menyediakan orang-orang yang memang terlibat aktif untuk menyiapkan konten-konten pembelajaran. Jadi konten pembelajaran kita itu di dalam yang akan kita masukkan di dalam LMS itu akan dilakukan pembaharuan sesuai dengan kebutuhannya kepala desa, pada tingkatan apa dia harus belajar, baru konten pembelajarannya kita tambahkan sesuai kebutuhannya. Jadi berbeda-beda Bu di setiap desa atau ya udah samain aja tapi nanti lihat waktunya masing-masing gitu? Iya, akan ada segmentasi di mana setiap kepala desa itu berlaku sama, tapi juga ada yang berbeda. Oh, oke. Nah, perbedaan itu sekali lagi dia berdasarkan kompetensi yang dia miliki itu seperti apa sih sebetulnya. Nah, berdasarkan itu lalu kita ingin mengembangkan dia pada posisi mana. Nah, pada posisi gap inilah maka konten kita akan masuk. Nah, produksi konten ini sekali lagi sangat ditentukan, sangat disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi dia tidak stuck. Misalkan kalau materinya dasar itu terus aja enggak. Beda-beda ya Bu? Beda-beda. Dan dari sisi materi beda-beda, dari sisi penyampaiannya juga beda-beda. Oke. Ada yang mungkin kita kasih PowerPoint yang kita buat slide gitu ya, medianya hanya sifatnya PowerPoint. Tapi ada juga yang memang video bergerak gitu. Bagaimana menjelaskan kalau misalkan menyusun perencanaan itu
dibuat tutorial dengan video seperti itu. Jadi nggak hanya tulisan Enggak. aja, teori aja jadi kan. Itu malah Bosen nanti ya? bosen. Malah nggak masuk di Nggak kita masuk, ya, Bu. bingung. Mungkin selain teori, adakah nanti juga modul pelatihan prakteknya? Ada juga. Ada. Jadi di dalam LMS itu selain mereka akan melihat video, terus mereka menyaksikan slide show atau dia juga akan berinteraksi dengan para pelatih. Nah, para pelatih inilah yang bukan hanya membacakan gitu modul, bukan, tapi dia melihat prakteknya seperti apa. Nah, proses praktek itu memang diberikan materinya dulu sekilas, lalu mereka diberi waktu untuk bagaimana mempraktekkan materi yang dia dapat di dalam tugas dia sehari-hari. Nantinya. Gitu ya, iya, tapi dia jadi LMS itu kan pembelajarannya materi, terus nanti ada praktek. Nanti masuk lagi pada platform untuk menyampaikan hasil prakteknya mereka. Jadi keluar masuk tapi dalam satu rangkaian pelatihan seperti itu. Nah, itu dalam materi praktek dan juga teori butuh waktu berapa lama, Bu, untuk aparatur desa tuh ready nih untuk menjalankan tugas akhirnya? Nah, keseluruhan kita kita menyebutnya jampel, jam pelatihan. Jam pelatihan itu 50 jampel atau setara dengan 5 hari, 6 hari, 5 malam. Nah, kalau ini kita buatkan dalam jampel. Tapi karena ada pelatihan, maka yang pelatihannya tadi, misalkan 3 hari dia di dalam, kalau diibaratkan dalam kelas ya, setara 3 hari dia di dalam aplikasi, lihat modul segala macam, lalu 1 hari dia praktek, lalu dia masuk lagi nih 1 hari dalam kelas itu. Jadi ya totalnya ya 7 hari lah. Semingguan lah. Seminggu habis itu baru mereka ini bisa menjalankan tugasnya kembali. Betul. Yang sudah terpilih menjadi aparatur desa setempat gitu ya, Bu ya. Nah, kalau untuk kesulitannya mungkin, Bu, selama ini dalam menjalankan proses learning management system ini, ada nggak kendala-kendala yang ditemukan? Iya, generasi kita kan generasinya bukan usianya udah usia, iya ya. Pastilah tergagap-gagap dengan harus sabar teknologi. Begitu mereka mau masuk dalam aplikasi, ya kita harus sabar. Ini klik. Saya bukan robot misalkan kan, dia bingung yang mana, saya bukan padahal robot. tinggal klik itunya aja, kotaknya aja. Ya, kendalanya saya rasa lebih pada memahami teknologinya. Ya, di samping ya pasti memahami pembelajarannya. Juga akan lebih lama mungkin ya, Bu? Akan lebih lama. Ya, mudah-mudahan sih kita semakin kesini kan kita penikmat teknologi semua ini, harus pengguna. Wajib ya kayaknya. Ya, jadi tidak begitu menjadi kendala, walaupun kami rasakan ya kita sudah uji coba gitu ya, mau masuk ke aplikasi aja tim front end-nya bingung, ini kok sudah kita kirim notifikasi kok nggak masukin lagi. Kadang kan kita harus ada kode OTP-nya atau apa, nah mungkin tuh nggak ngerti gitu, banyak yang salah pahamnya di situ ya, Bu ya. Mungkin ada kelihatan nggak sih, Bu, kan aparatur desa mungkin juga zaman sekarang banyak juga nih yang usia masih muda, yang melek teknologi. Itu ada ketimpangan nggak sih, Bu, dalam melakukan pembelajaran antara usia yang mungkin bukan generasi gen sekarang, kita anak milenial gitu kan, di antara sama milenial harus jadi satu nih. Iya. Dalam ruang belajar. Pasti akan terjadi gap itu ya. Iya. Karena ya usia, zaman pasti berubah. Tapi ya karena kita membuat aplikasi se-friendly mungkin ya, yang sangat-sangat friendly gitu. Jadi tidak berbelit-belit. Pokoknya udah begitu masuk
tinggal Gampang klik gitu ya. lah, klik lagi selesai gitu. Gampang lah gitu ya, udah Gampang. ada mungkin udah ada tuntunannya Ya, setelah ya, ini ya. apa Kita gitu. siapkan tutorialnya untuk mereka. Nah, berarti yang perlu dipersiapkan dari pelatihnya sendiri untuk menghadapi mungkin yang kayak gitu-gitu gimana tuh, Bu? Ada pelatihan khusus juga lagi nggak untuk Oh iya, pelatihnya? pasti. Kami sebelum melakukan pelatihan kepada aparatur, kita melakukan pelatihan dulu kepada para pelatih. Jadi mekanisme atau ya strategi untuk LMS itu bisa optimal, ya kita memang harus menyiapkan pelatih dulu, lalu setelah itu menyiapkan modul dulu yang mudah dipahami, dan ya yang berikut menyiapkan aplikasinya yang ya user friendly lah. Karena tanpa itu ya susah juga ya, karena faktor U. Yang tadi karena telat teknologi. Betul. Kepala desa kita itu by data saat ini rata-rata ada di usia 45 sampai 45 ke atas 60%. Sudah lumayan ya. Ya saya lah gitu ya kira-kira. Mudah-mudahan ya nggak gaptek banget gitu. Masih bisa masih lah ya. bisa. Itu 60% tapi lumayan, Bu. Banyak. Lumayan. 60% dari 60 dari 75.000. 75.000 Iya, desa. iya, Nah, kan iya. lumayan, Bu. Lumayan banget. Banyak ya. Nah, kalau untuk tadi kan Ibu bilang kita menggunakan aplikasi yang se-friendly mungkin. Ya. Dalam pembuatan aplikasinya sendiri, apakah ada bekerja sama dengan pihak luar atau memang itu benar-benar di bawahnya Kemendagri? Di bawahnya Kemendagri. Kami kita memang menyiapkan aplikasi ini belajar benchmarkingnya banyak ya. Belajar dengan ruang guru, belajar dengan Kemendikbud yang punya contoh aplikasi contoh seperti aplikasi itu yang ya. banyak gitu ya. Untuk kita siapkan sendiri karena pengguna kita kepala desa saja berarti kalau untuk P3PD ada 67.000 itu kepala desa. Belum perangkatnya. Iya. Perangkatnya itu kalau rata-rata kita akan latih misalkan rata-rata perangkat itu per desa 12 orang. Oke. Kalau ini semua mau kita latih berarti banyak. Ya, total itu kita pengguna kalau sekali pelatihan serentak mungkin 1 sampai 1,5 juta orang sekali pelatihan. Nah, memang ini yang kami antisipasi adalah jangan sampai sistemnya crowded ya. Itu nih. Iya, sistemnya mandek di tengah jalan gitu tiba-tiba. Wah, begitu diklik muter-muter aja. Nah, itu yang jadi loading terus terus. Nah, itu mungkin menggunakan sistem kalau sekarang kayaknya untuk stakeholder artificial intelligence itu udah digunakan kayak Ibu ya? Ya, harus. Karena untuk memudahkan juga kita mengumpulkan data yang segitu banyak. Betul. Ya kan, Bu ya? Betul, jadi lebih memudahkan. Menggunakan berarti, Bu? Menggunakan. Kita ya mulai dari kita cari yang paling canggih lah gitu. Sekarang itu dia pilihan yang nggak ada lain ya, Bu. Iya. Karena kita bisa langsung menyamaratakan data yang besar apalagi di seluruh Indonesia, 75.000 desa. Kayaknya kalau kita pakai sistem by system aja bakal lama program P3PD ini akan selesai gitu ya, Bu ya. Jadi menggunakan artificial intelligence untuk itu ya, Bu? Betul. Oke. Nah, balik lagi, Bu. Ini kan banyak banget desa yang belum terkena internet. Kemarin kita udah bahas di episode sebelumnya, tapi kalau ini lebih kayak ke gimana? Apakah ada bantuan dari program P3PD ini juga untuk memasangkan internet di desa-desa yang belum terjangkau atau gimana, Bu? Kita untuk penyiapan infrastruktur internetnya memang kita masih berkoordinasi dengan Kominfo ya. Kerjasama berarti ya? Kerjasama karena memang ini adalah bagian lain dari tentu bagian lain dari tugasnya Kemendagri. Ini adalah tugasnya teman-teman Kominfo, lalu listrik juga demikian. Tetapi beberapa langkah kita, strategi kita, yaitu kita kerjasama, misalkan ada desa, katakanlah ada desa yang
menang lomba desa, tapi ternyata tempatnya terpencil jauh gitu. Nah ini kita minta pihak ketiga untuk bisa memberikan akses internet itu. Mereka menyediakan, kalau sekarang kan dengan solar cell dapat listrik, dapat juga, ada juga yang terkoneksi juga dengan internet gitu, dapat 2. Nah ini kita coba lakukan pendekatan dengan Telkom misalkan, yang bisa mereka menyediakan jaringan listrik dan jaringan internet untuk bisa di desa. Dan ya kita berharap para kepala desa dan perangkat bisa melakukan pelatihan gitu. Iya, jadi Tapi lebih untuk mudah. betul, tapi untuk P3PD sendiri karena kita lebih pada pengembangan kapasitas pada orang, pada manusianya. Untuk infrastruktur memang agak dibatasi ya tidak jadi kita hanya diberikan ruang untuk ruang penyimpanan ya data, misalkan dengan cloud-nya, dengan servernya dan lain-lain. Tapi untuk di desanya nampaknya kita harus melakukan strategi kerjasama. Berarti memang harus membangun dulu ya pola-pola kerjasama dengan berbagai lini atau stakeholder setempat gitu. Persis ya Bu ya. Sekali. Mudah-mudahan lancar tuh Bu kerjasamanya ya. Jadi program P3PD khususnya LMS ini bisa lebih merata semua ke 75.000 desa tadi gitu ya Bu ya. Takutnya kan ada yang ketinggalan, desa-desa lain modul pembelajarannya udah sampai mana, udah sejauh mana, yang desa ini boro-boro belum dapat karena akses internetnya tadi yang kurang gitu. Oke Bu, kalau nantinya aparatur desa ini ada pelatihan LMS, mereka akan dapat sertifikat mungkin untuk ini loh karena kita udah kualifikasinya udah masuk gitu untuk menjadi aparatur desa yang bisa menjabat gitu. Persis. Jadi pelatihannya ya 50 jam pelajaran. Mereka akan masuk terus pretest gitu ya, lalu masuk di mekanisme pembelajarannya, buka modul, lalu bertemu pelatih, lalu mereka diberikan ruang untuk praktek berapa jam pelajaran, masuk lagi ke dalam aplikasi. Nah setelah itu, setelah rangkaian selesai, mereka post-test. Setelah post-test itulah mereka akan sekaligus kita berikan penilaian. Penilaiannya dapat A, dapat B, dapat C, kira-kira gitu. Memang tidak lulus dan tidak lulus nggak ada. Tidak ada. Ya kalau nggak lulus nanti nggak jadi kepala desa dong. Nanti mereka minder duluan yang ada ya Bu ya. Betul. Sebenarnya boleh tetap jadi aparatur desa, cuman bedanya ada sertifikatnya. Betul. Begitupun nanti penggantinya. Iya, semua kalau dia masuk ke dalam LMS, semua pasti akan dapat sertifikat. Oke, kan dapat sertifikat. Berarti kan gini Bu, kalau yang sekarang LMS ini kan yang sudah memang menjabat sebagai aparatur desa. Nanti kan pastinya ada pergantian nih. Nah, yang mau menggantikan ini kandidat-kandidatnya harus daftar dulu, nanti kepilih satu, ini yang buat kepala desa. Iya. Nah, sedangkan yang mencalonkan kepala desa kan mungkin bisa lebih dari 1 orang nih. Betul. Apa mereka calon-calon ini boleh daftar dulu ke LMS, nanti LMS yang menilai ini aja kayaknya yang lebih tepat atau gimana? Belum sampai ke sana. Belum, karena penggunaan LMS kita masih terbatas pada kepala desa yang sudah terpilih. Berarti memang pemilihannya tetap di warga setempat. Iya, berarti nanti siapa yang terpilih baru masuk LMS. Oke. Lebih pada setelah mereka jadi kepala desa, mereka harus ditingkatkan kapasitasnya, kira-kira kapasitas, kualitas SDM yang jauh lebih baik pastinya ya Bu, gitu kan. Oke Bu, terakhir sebelum kita tutup episode kali ini, harapan Ibu gimana sih atau tindak lanjut ke depannya LMS ini di tahun 2023? Ya, yang pertama karena dia menjadi salah satu tools kita untuk meningkatkan kapasitas, untuk meningkatkan kompetensi, untuk meningkatkan kinerja kepala desa yang lebih baik ya. Kami berharap memang LMS itu bisa efektif di 2023, penggunaannya lebih efektif, lalu kepala desa juga lebih bisa memanfaatkan teknologi ini. Betul. Dan karena kita nanti akan dibantu oleh
P3PD, program P3PD keseluruhan untuk kepala desa di Indonesia, maka ya kami berharap ini bisa optimal. Artinya program ini akan meninggalkan legacy atau meninggalkan praktek baik ya bagi bagaimana peningkatan kapasitas kepala desa itu. Betul. Dengan LMS kita berharap kepala desa punya kompetensi yang mudah dicapai karena mereka mudah mendapatkan akses, lalu mereka juga bisa mempunyai kualitas karena materi-materi pembelajaran yang mereka butuhkan untuk mencapai tusinya mereka ada di dalam LMS. Jadi kita akan mendapatkan secara kuantitas, kita akan mendapatkan banyak kepala desa yang terlatih, yang baik, yang bagus, dan secara kualitas kita akan mendapatkan kepala desa dengan kompetensi dan kompetensi mereka yang bagus karena memang mendapatkan pelatihan yang cukup lengkap. Betul. Gitu ya. Jadi punya daya saing yang baik juga nantinya. Betul. Gitu, bisa memajukan desa-desa. Betul. Jadi desa-desa di Indonesia ini saling bersaing bukan dalam arti yang negatif tapi yang positif gitu nanti ke depannya ya Bu. Karena harus membangun desa yang maju, UMKM-nya maju, ekonominya maju, jadinya gitu ya Bu ya. Ya, dengan mereka punya kapasitas, kepala desa itu kan dilatih karena untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan dana desa, salah satu dari sumber di desa itu, untuk kualitas belanjanya mereka tuh lebih baik gitu. Betul. Jadi kalau dia punya anggaran, katakanlah punya anggaran 10 juta, 10 juta ini gimana caranya bisa betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tepat sasaran. Tepat sasaran. Nah, inilah yang mau kita latihkan. Ya, materi-materi untuk mereka bisa uang ini maksimal mereka gunakan, mereka rencanakan, dan itu sesuai dengan tugas pokok fungsinya mereka gitu. Iya, jadi sesuai ya Bu. Anggaran yang ada itu sesuai dengan tempatnya. Iya, sesuai dengan apa yang diperlukan desanya. Betul. Jadi makanya itu diperlukan kita merefresh SDM-nya dulu ini ya dari aparatur desa. Ibu terima kasih banyak loh. Terima kasih sama-sama. Doka udah banyak jadinya paham sekarang tentang LMS dan pastinya teman desa juga udah lebih mengerti LMS itu apa dan juga mungkin aparatur desa yang nantinya akan melakukan pelatihan di LMS. Dengan melihat podcast kita kali ini nantinya akan jauh lebih mudah mengerti ya. Mudah-mudahan. Ibu sehat selalu. Siapa tahu nanti kita bisa ketemu lagi di tahun 2023 yang tinggal beberapa jam lagi. Ibu selamat tahun baru, mudah-mudahan sukses ke depannya P3PD LMS khususnya lancar terus sampai nanti jangka waktu yang sudah ditentukan Ibu. Terima kasih Ibu. Dan teman desa terima kasih juga udah menyaksikan podcast kita kali ini bersama Ibu Dr. Pauda MSI selaku Sekretaris Ditjen Bina Pemdes Kemendagri. Dan Nuka juga nggak bosan-bosan untuk kalian jangan lupa subscribe YouTube-nya Teras Bersama karena nanti kalau ada episode terbaru kalian bisa langsung dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton. Kalau kayak gitu untuk kalian sehat selalu. Nuka Azita pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih.